Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Edi Praetno, kemudian Menahem Ali Official dan Graha Mu'alaf. Seperti biasanya kita malam Jumat ketemu, tetapi pada malam hari ini kita malam Sabtu ya ketemu. Dan kemarin sudah kita umumkan selama puasa kita tidak live, ternyata ada kerinduan ini teman-teman untuk tetap live. Tadi selama kita menjalankan ibadah puasa kita tetap live ya. Dan memasuki puasa di hari ke-12 ini, alhamdulillah semoga rekan-rekan semua masih diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari Lebaran besok. Dan pada malam hari ini seperti biasa saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya ini, lancar? Alhamdulillah lancar Pak Edi. Alhamdulillah. Baik, kayaknya Ustadz Ali ini banyak pertanyaan juga karena selama beliau libur, sebetulnya nggak libur juga ya, banyak kegiatan selama Ramadan juga padat Ustadz ya. Tetapi selama kita kemarin sudah rencana mau libur tidak live selama sebulan, ternyata Ustadz Ali baca-baca komen banyak yang menarik Ustadz ya. Akhirnya malam hari ini kita akan bahas kelanjutan dari seri-seri kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas soal pendapat dari Profesor Muin Siri soal Al-Quran, soal penerbitan Al-Quran dan revisi dan editan. Dan pada malam ini kita juga akan membahas soal Al-Quran tersebut. Pada malam hari ini kita akan membahas soal Al-Quran, yaitu kita mengenal Al-Quran terlama ya. Biasanya orang-orang Islam atau orang-orang non-Islam itu sering bertanya, manuskrip Al-Quran itu di mana sih, disimpan di mana, dan itu kapan adanya. Ternyata manuskrip ini bisa kita temukan di Birmingham ya Ustadz ya. Dan itu banyak yang jadi pertanyaan di sana. Karena apa? Karena setelah dites karbon, Al-Quran di sana itu antara tahun 568 sampai tahun 645 Masehi. Nah, yang menarik di sini adalah muncul pertanyaan, kalau Al-Quran itu ditulis tahun 568 Masehi sampai 645, itu ada yang menuduh bahwa sebelum Nabi lahir kok sudah ada Al-Quran. Nah, ini menarik. Biar ini Ustadz Ali yang jawab. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Pada malam ini kita masih bisa bersua kembali dalam rangka menjawab kegelisahan banyak orang, karena wacana mengenai studi Quran itu memang luar biasa. Bukan hanya di kalangan Muslim yang memperdebatkan, tapi di kalangan non-Muslim juga memperdebatkan. Nah, sebelum coba kita membahas lebih detail, saya akan mulai dari istilah kunci, yakni The Dead Sea Scrolls, atau yang kita kenal dengan sebutan naskah-naskah Laut Mati. Ini merupakan istilah khas Kristiani dan istilah khas tradisi Yahudi, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan Makhtutat al-Bahrul Mayyit. Kalau bahasa kita menyebutnya manuskrip atau naskah-naskah kuno dari Laut Mati. Kalau ini menjadi kata kunci dalam berbicara mengenai manuskrip kuno, tapi latar belakangnya adalah bahasa Ibrani, kemudian bahasa Aramaik. Apakah Islam juga punya tradisi seperti dokumen The Dead Sea Scrolls? Apakah Islam juga punya tradisi manuskrip-manuskrip kuno yang mirip-mirip seperti The Dead Sea Scroll? Kalau seandainya itu ditanyakan kepada kita, maka saya akan menjawab, sebenarnya Islam juga punya dokumen The Dead Sea Scroll versi Islam itu sendiri. Tapi jangan dibayangkan naskah-naskah Laut Mati yang ada di kentong-kentong itu ya? Israel itu. Nah, saya menggunakan istilah demikian supaya mudah dipahami. Jadi kalau ditanya, apakah Islam juga punya dokumen yang mirip seperti The Dead Sea Scroll dalam membuktikan manuskrip Quran itu, maka saya jawab, iya, ada. Dari mana kita bisa mulai?
dari manuskrip yang ditemukan, yang sekarang ini manuskrip kuno itu disimpan di Birmingham University. Di mana itu? UK, United Kingdom, atau negara Inggris kalau awam menyebutnya begitu. Yang disebut dengan istilah manuskrip Birmingham dan itu Quran, ternyata itu adalah dokumen Quran yang paling tua. Jadi kalau ditanya teks Quran yang paling tua, dokumen Quran yang paling dikatakan paling kuno itu apa? Maka jawabannya manuskrip Birmingham yang tersimpan di sana. Yang tersimpan di sana. Dan itu hanya 4 folio. 4 folio. Ukurannya itu 4 folio. Bayangkan ya, folio itu kan besar ukurannya. Ya. Itu ada 4 halaman. Dan memang menariknya, manuskrip kuno yang disebut dengan The Quranic Manuscripts of Birmingham itu sudah diteliti oleh para ahli filolog yang kita kenal dengan sebutan seorang filolog, tentu saja akrab dengan manuskrip-manuskrip, atau yang berkecimpung dalam dunia kimia itu menggunakan yang namanya radiokarbon. Disebut dengan istilah karbon C14 kalau bahasa awam begitu. Itu sudah fix Pak Edi bahwa penelitian bahan kimia itu tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya. Sudah fix. Dan memang demikian faktanya. Tahun berapa? Ternyata ada range. Batas awal, paling awal penulisannya, maksudnya itu alas bahannya, bahan penulisan dari teks Quran itu sudah diteliti dengan bahan kimia. Batas awal atau terminus ad quo itu tahun 568. Batas akhir itu tahun 645 Masehi. Saya ulangi lagi. Jadi batas awal dari dokumen Quran kuno yang disimpan di Birmingham itu tahun 568. Itu batas awal. Tidak mungkin sebelum itu. Dan batas akhirnya itu tahun 645 Masehi. Dan tidak mungkin setelah itu. Jadi ini sudah fix. Tapi persoalannya, kalau ini disebut Quran dan itu bagian dari pewahyuan yang diterima oleh Nabi umat Islam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi umat Islam itu lahir baru tahun 571 Masehi? Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang baru lahir tahun 571 Masehi, sedangkan Quran ini ternyata tahunnya itu 568 Masehi. Ini kan sangat tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu bukan penelitian dari manuskrip tersebut. Penelitian manuskrip tersebut itu sudah fix. Batas awalnya itu 568. Memang dari uji karbon itu tahun itu. Tidak mungkin tahun sebelum itu. Tapi persoalannya disebut tidak masuk akal, nabinya itu baru lahir tahun 571. Ini yang menjadi tanda tanya besar di kalangan para peneliti ya? Bukan para peneliti. Kalau peneliti itu ada kejujuran kan. Peneliti itu bisa salah tapi tidak boleh dusta. Ya. Tapi kalau orang yang mencari masalah, maksudnya tahu ya, orang yang mencari masalah, seakan-akan ini memang bukan Quran, tapi ini adalah dokumen sebelum Islam. Atau dengan kata lain, sebelum Nabi lahir ini sudah ada. Maksudnya sebelum Nabi umat Islam itu lahir, dokumen ini sudah ada dan ini tidak ada kaitan dengan Quran. Maksud mereka begitu di kalangan para apologet Kristen, itu demikian, menuduh demikian. Jadi sangat tidak masuk akal. Kalau dikatakan tidak masuk akal, iya, nabinya saja baru lahir tahun 571 Masehi. Nah, yang menjadi persoalan, ini tidak bicara mengenai pastinya tanggal atau pastinya tahun. Ada range di situ, ada batas awal, ada batas akhir. Nah, pertanyaannya, kalau batas
awalnya 568, kalau seandainya ini dianggap bukan Quran, lalu dokumen apa yang serupa dengan itu, yang tidak ada kaitan dengan dokumen umat Islam itu sendiri? Ini kan dokumen, sudah bisa diteliti. Kalau ini bukan bagian dari Al-Quran itu sendiri, maka harus dipastikan ini dokumen apa? Di mana? Kitab apa? Dan ini kitab apa? Dan ini bagian dari teks suci kitab agama apa? Itu kan harus ada pembenaran, harus ada penelitian, pembuktian juga. Harus ada pembuktian. Nah, coba sekarang Pak Edi klik itu. Nah, oke. Ini memang tulisan Arab. Tulisan Arab yang disebut dengan aksara khatnya itu Hijazi, ya, Hijazi. Artinya ini adalah ciri khas dari aksara Arab yang muncul sebelum Kufi, ya. Jadi ini sangat kuno. Dan memang tulisannya seperti ini. Tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Oke? Pertanyaannya di sini, coba perhatikan. Kalau kita mengenal ortografi itu kalau bahasa awam model tulisan. Tahu ya, kalau Pak Edi saya sebut dengan istilah model tulisan, itu kan ada dulu tulisan Indonesia itu aksara Latinnya itu kan tulisannya miring gitu. Nah, kalau sekarang anak-anak muda sekarang nulisnya kan tegak lurus tuh. Ini namanya model tulisan. Kemudian ada tulisan dulu DOELOE. Nah, OE itu. Kalau DOELOE itu kan tidak dibaca doeloe, tapi dibaca dulu. Nah, sekarang kita pakai istilah hurufnya DULU. Ini yang disebut ortografi. Ya. Jadi kalau saya sebut ortografi itu model tulisan atau gaya tulisan dan sebagainya. Nah, lihat ini ortografi tulisan Quran ini. Ortografi tulisan Arab ini. Saya belum menyebut Quran ya. Ini ortografi tulisan Arab yang katanya ini bukan bagian dari Al-Quran itu sendiri. Karena ini tahunnya 568 Masehi. Oke. Sekarang perhatikan nih. Ini ada tulisan Arab ya. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ada kata kunci di sini, yakni kata Al-Qur'an. Secara literal tertulis Al-Qur'an pada baris kedua ini. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidak ada fathah, kasrah, dhamma. Tidak ada tanda baca sama sekali. Tidak ada titik 1, titik 2, titik 3. Pertanyaannya, kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kalimat seperti ini dan seterusnya itu termaktub di dalam Quran atau termaktub di dalam kitab selain Quran? Al-Quran. Jawabannya sederhana, ini adalah Quran. Dan istilah Quran itu sendiri tercantum di dokumen ini. Kalau kita teliti di dokumen selain Islam, apakah itu dokumen gereja kuno, apakah dokumen Yahudi era kuno, tidak ditemukan dokumen ini. Berarti satu-satunya jawaban memang ini adalah Al-Quran. Meskipun dari sisi hitungan angka tahun, batas awal itu tahun 568, tapi itu kan hanya range. Tetapi ingat, itu bukan hanya bicara batas awal, tapi juga ada bicara batas akhir. Batas akhir tahun berapa? 645 Masehi. Kalau 645 Masehi, ya, itu batas akhir. Tidak mungkin ditulis setelah itu. Ring terakhir itu. Ring terakhir. Itu bahan kimia fix, tidak bergeser. Itu 645 Masehi.
pertanyaannya sekarang, kalau seandainya ini memang tahunnya 645 Masehi, batas akhirnya, apakah ini teks Quran ditulis di masa Khalifah Utsman bin Affan? Jawabannya ternyata tidak. Karena Khalifah Utsman bin Affan ketika naik tahta menjadi khalifah itu tahun 644 Masehi. Ketika Khalifah Utsman naik tahta menjadi seorang khalifah tahun 644 Masehi, beliau belum mengkodifikasi Quran, belum membukukan Quran dalam bentuk kodeks, dalam bentuk buku, ya, belum dibuat. Karena beliau baru naik tahta tahun 644 Masehi. Sementara Khalifah Utsman ibn Affan itu ketika membukukan Quran itu jauh setelahnya, setelah beliau naik tahta menjadi khalifah. Ini batas akhir manuskrip ini tahun 645 Masehi. Selisihnya hanya 1 tahun. Logikanya begini, kalau Khalifah Utsman naik tahta menjadi khalifah tahun 644 Masehi, Quran Birmingham manuskripnya itu tahun 645, apakah mungkin ini merupakan Quran Mushaf Utsmani? Bukan. Karena saat itu beliau belum membukukan Quran secara rapi. Soalnya waktu itu belum ada mesin cetak. Juga tulis tangan itu. Ditulis dengan tangan. Berarti ini ada 2 kemungkinan. Ini dokumen Quran yang ditulis pada masa Nabi masih hidup, atau opsi yang kedua, ini bisa diperdebatkan ya, atau opsi yang kedua, dokumen Quran sebelum Sayyidina Utsman bin Affan membukukan Quran. Dengan kata lain, ini manuskrip Quran pra-Utsmani. Kalau begitu, kalau ada orang yang berkata semua manuskrip Quran, semua tulisan Quran itu dibakar oleh Sayyidina Utsman ibn Affan pada saat beliau menjadi khalifah, maka jawaban itu gugur. Karena apa? Sudah ditemukan dokumen sebelum Khalifah Utsman naik tahta menjadi khalifah, manuskripnya sudah ditemukan. Dan ini sama sampai hari ini. Nah, ini belum bicara mengenai sama atau tidak sama. Gitu ya? Ini bicara soal tulisan Quran ini ternyata era pra-Utsmani. Jadi bukan disebut Mushaf Utsmani. Karena tahunnya 645 Masehi. Sayyidina Utsman naik tahta 644 Masehi. Berarti logikanya jelas. Ini bukan Mushaf Utsmani, tapi Mushaf pra-Utsmani. Jelas kan? Nah, yang menarik Pak Edi, ini lebih menarik lagi dan mengejutkan kita. Kalau ini manuskrip Quran sebelum era kekhalifahan Utsman ibn Affan, tapi coba perhatikan di situ. Ini kalau dilihat ya dari tampilannya, itu kan sebenarnya terdiri atas 2 surah. Yang membedakan itu ada tanda garis ini. Nah, tanda garis ya. Tanda garis ini memisahkan antara 2 surah yang di atasnya dan yang di bawahnya. Yang di atasnya itu adalah ternyata surah Maryam. Yang di bawahnya ini ternyata surah Toha. Masalahnya, kalau ini manuskrip Quran sebelum Utsman bin Affan menjadi khalifah naik tahta, berarti Quran sudah dibukukan, sudah ditulis dengan urutan-urutan yang sama ketika Khalifah Utsman membukukannya. Nah, sekarang cek Pak Edi. Quran yang kita punya itu. Lihat. Urutannya betul enggak? Bahwa surah Maryam itu terletak sebelum surah Toha. Surah Toha itu surah ke-20. Sedangkan surah Maryam itu urutan ke-19.
ternyata kalau kita bandingkan dengan manuskrip Birmingham itu, ternyata sama persis. Yang atas ini kan tulisan kuno, tulisan Hijazi, khat Hijazi. Ini yang tulisan modern sekarang. Ya, betul kan? Di sini tertulis yang bagian awal sama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna. Di sini juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna. Alaikal Qur'ana litasqa. Ada istilah Quran dipakai. Di sini juga begitu. Alaikal Qur'ana litasqa. Berarti sama. Dan seterusnya ayat berikutnya juga sama. Sebelumnya itu surah Maryam. Makanya di sini ada bagian akhir itu. Au tasma'u lahum rikza. Ini. Au tasma'u lahum rikza. Setelah itu nggak ada ayat. Ini ayat terakhir. Ayat 98. Dan betul kalau kita cek yang Quran sekarang, surah Maryam terletak sebelum surah Toha, surah Toha terletak sebelum surah Maryam. Berarti ada perubahan susunan tidak? Tidak ada. Tidak ada perubahan. Quran yang kita punya sekarang juga begitu urutannya. Surah Maryam dulu, baru surah Toha. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah dokumen The Dead Sea Scroll versi Islam. Ya. Jadi kita punya dokumen Dead Sea Scroll versi Islam. Ya ini, maksudnya yang ditemukan, yang sekarang ini tersimpan di Birmingham University. Karena ada tuduhan Utsman membakar Al-Quran, membuat cetakan baru. Ya, semua dibakar. Padahal yang dibakar itu hanya sampel untuk menunjukkan kita sudah punya naskah induk. Tapi bukan berarti salinan-salinan yang lain itu dibakar semua, enggak. Itu hanya merupakan apa itu? Ekspresi kenegaraan. Jadi bukan dalam makna menghancurkan. Enggak, ini bukan dalam arti menghancurkan Al-Quran. Jangan salah paham. Kebanyakan orang yang gagal paham, dikiranya Quran itu dihancurkan semua. Karena Khalifah Utsman berkuasa. Ya. Padahal faktanya, ada yang tidak dibakar. Faktanya ini ditemukan manuskripnya. Sama juga. Dan ini tahunnya sebelum Khalifah Utsman naik tahta. Jadi kalau begitu, orang yang mengatakan bahwa Quran itu dibakar semua, itu merupakan dongeng atau tuduhan yang tidak berdasar. Tidak berdasar. Nah, orang yang cerdas akan berkata fakta tidak bisa berbicara bohong. Dan Quran memang demikian faktanya. Ini kalau dilihat dari urutan surah, tidak ada perubahan sampai sekarang. Mau madhabnya apa? Mau yang madhab sunni, urutannya surah Maryam, kemudian surah Toha. Mau yang dari kalangan Syiah sekalipun, ya orang-orang Syiah yang katanya Muslim atau yang satu mengatakan bukan Muslim, oke lah. Tapi Qurannya, perhatikan, sama. Maryam dulu, surah Maryam baru surah Toha. Ayatnya juga sama. Mau yang Ahmadiyah sekalipun, kan ada juga yang Ahmadiyah. Ayatnya, urutan ayat, urutan surah berkaitan dengan surah Maryam dan surah Toha sama. Jadi apa yang dibedakan? Apa yang katanya tidak seragam? Oh, versi yang Syiah beda dengan versi Sunni. Oh, versi Sunni beda dengan versi Ahmadiyah. Faktanya sekarang semua seragam. Terdiri atas 114 surah. Terdiri atas 114 surah, 30 juz. Sama. Ini baru bicara yang manuskrip Birmingham. Kesimpulannya, ini memang manuskrip Quran, bukan manuskrip liturgi gereja. Ya. Tidak ada kaitannya dengan tradisi Kristiani. Ini bukan bagian dari tradisi Kristen Syria yang berbahasa Arab. Karena ada yang berkata ini adalah tradisi Kristen Syria berbahasa Arab sebelum Islam. Tidak mungkin. Pertanyaannya, kalau itu memang dokumen kekristenan Syria berbahasa Arab yang mirip-mirip juga dengan bahasa Suryani, apakah memang menggunakan istilah Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam manuskrip ini? Tidak ada. Kecuali hanya Al-Quran itu sendiri. Oke. Yang kedua,
urut-urutan surah tidak berubah. Kalau ini bagian pada era kenabian, berarti sejak era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penulisan Quran sampai sekarang itu urutannya tidak berubah, sudah fix, urut-urutannya sudah fix. Nah, masalahnya apakah ini ada kaitan dengan Bible? Bagaimana dengan Bible sendiri? Nah, Bible ya tentu saja yang kita kenal dengan istilah Alkitab di Indonesia. Iya. Urut-urutan apa istilahnya kitabnya itu tidak disepakati. Maksudnya kali? Nah, begini. Kalau versi Yahudi Perjanjian Lama, ya itu kan dari kitab Sefer Bereshit, kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Maleakhi. Bukan Maleakhi, diakhiri dengan kitab 2 Tawarikh. Oh, iya. Kalau versi Kristen diawali dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Maleakhi. Jadi secara urutan tidak sama. Kemudian bagaimana dengan yang ortodok? Itu juga problem lagi. Beda lagi. Nah, ini yang Perjanjian Lama, yang Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Baru versi Protestan, kemudian versi Katolik. Itu kan urutannya dari Injil Matius diakhiri dengan kitab Wahyu. Tapi jangan lupa versi Ortodoks Syria, Wahyu tidak ada ya. Urutan surat-surat Paulus itu di bagian akhir. Sedangkan kalau versi Katolik dan Protestan, surat Paulus di bagian yang paling awal, baru kemudian surat Petrus. Sebaliknya, kalau Ortodoks Syria, surat-surat Petrus dulu, kemudian surat Yudas, kemudian surat-surat Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, baru kemudian surat-surat Paulus. Jadi secara urutan, dalam tradisi Kristen disepakati tidak urut-urutannya? Ya, tidak disepakati. Bahkan ada yang tidak dimasukkan juga, ada yang dikurangi. Saya ini tunjukkan bukti ya. Ini adalah Alkitab ya. Alkitab atau the Holy Bible. Ini adalah gabungan, ada Protestan otomatis nanti masuk ke Katolik, masuk ke Ortodok. Tapi yang paling penting di sini Ortodok Ethiopia. Ini Alkitab apa? Tebal ini, Pak? Ini sebetulnya bisa dikatakan Alkitab Ortodok Ethiopia yang paling tebal. Karena di sini ada yang disebut surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ya, Tesalonika tahu? Tesalonika. Ada Tesalonika berapa? 1, 2. 1, ada Tesalonika 2. Di sini ada Tesalonika 3. Oh, ada 3 ya. Jadi ada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika urutan yang ketiga. Kalau di sini cuma 2 ini ya. Nah, kalau di Ortodok Yunani hanya 2. Di Katolik hanya 2. Di Protestan hanya 2. Ini Kristen Ortodok Ethiopia. Awal-awal nih malah. Oh, itu Kristen yang paling kuno, Pak Edi. Ethiopia itu. Itu maksudnya Tesalonika ketiga itu semua tidak ada atau gimana? Kalau yang Ortodok Ethiopia ada Tesalonika ketiga, Tesalonika 1, Tesalonika 2, Tesalonika 3. Sementara kalau Ortodok Yunani hanya Tesalonika 1, Tesalonika 2. Katolik dan Protestan juga sama. Yang Tesalonika 3-nya satu pasal itu tidak masuk semua? Nggak masuk semua. Kalau di sini masuk. Pertanyaannya bukan hanya surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang ketiga, tapi di sini Ortodok Ethiopia itu memasukkan kitab 1 Makabe, kitab 2 Makabe, kitab 3 Makabe, dan kitab 4 Makabe. Itu yang dipakai Katolik itu. Kalau Katolik kan hanya 1 Makabe, 2 Makabe. Oh, kurang 2 malah dia. Kurang 2. Kalau di sini sudah lengkap. Ada 4. 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. Kalau yang Ortodok Yunani hanya sampai 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe. 4 Makabe nggak ada. Ada 4, ada 3, ada 2 berarti. Nah, jadi kesimpulannya kalau Ortodok Ethiopia sampai 4 Makabe. Ortodok Yunani hanya sampai 3 Makabe. Kalau Katolik hanya sampai 2 Makabe. Kalau Protestan nggak pakai kitab Makabe sama sekali. Kalau begitu, ada disepakati tidak dalam tradisi Kristen? Tidak sepakat. Sama-sama Kristen, tapi tidak sepakat dalam
apa itu, urut-urutan kitabnya tidak disepakati, bahkan jumlah surahnya atau jumlah kitabnya itu juga tidak disepakati. Kalau Islam jumlah surahnya sudah disepakati, terjaga mulai awal sampai akhir. Iya. Iya. Kalau misalnya ada di kalangan Muslim liberal ada yang mengatakan begini, urut-urutan surah di dalam Al-Quran itu bukan bagian dari wahyu, itu hanya merupakan rekayasa para sahabat. Ada yang begitu. Kita tidak boleh antipati dengan itu, tapi kita bahas. Kita dihadapkan pada dua tradisi kesarjanaan Muslim. Ada Muslim tradisionalis, ada Muslim revisionis atau Muslim liberal deh. Lebih gampangnya begitu, ya. Saya tidak alergi dengan salah satu atau dua-duanya. Dua-duanya saya pelajari semua. Tetapi meskipun mereka berbeda pandangan, yang satu mengatakan bahwa ini maksudnya Muslim yang generasi salaf gitu ya, memahami itu yang menentukan ini urutan surah ini setelah surah ini tuh Nabi. Itu di kalangan tradisionalis. Ya di pesantren kan juga berdasarkan begitu. Berdasarkan wahyu. Tapi yang liberal, yang Muslim liberal yang aneh-aneh itu mengatakan tidak, itu rekayasa generasi sahabat. Buktinya mushaf para sahabat urutannya tidak sama. Iya, memang betul tidak sama. Betul, itu harus kita akui. Kemarin kita bahas cuma nomor itu ya. Ya, urutannya memang tidak sama. Urutan ada yang tidak sama. Ada nggak sama? Mushaf Ubay dengan mushaf Ibnu Mas'ud tidak sama urutannya. Urutan kitabnya. Urutan surah. Suratnya. Betul, tidak sama. Itu harus saya jelaskan memang. Tetapi ketika zaman Sayyidina Utsman itu sudah fix. Oh, diseragamkan. Diseragamkan urutannya. Tapi tidak ada yang dihilangi. Tidak ada yang dihilangi. Cuma penempatannya. Hanya penempatan urutan surah, ya. Itu diseragamkan pada masa Khalifah Utsman. Kalaupun itu hasil rekayasa dalam tanda kutip kebijakan Sayyidina Utsman, berarti sudah fix setelah itu tidak ada perbedaan lagi kan? Oke? Ada nggak perbedaan di antara kita kaum muslimin seluruh dunia ini setelah kebijakan Sayyidina Utsman? Tidak ada kan? Nah, kita bandingkan dengan Bible. Urut-urutan kitabnya di dalam Bible itu sampai sekarang seragam atau tidak? Tidak seragam. Tidak seragam. Ada yang dihilangin. Ada yang dihilangin. Ada yang ditambahkan. Iya. Urut-urutannya juga tidak sama. Iya. Ya. Artinya apa? Kalau seandainya urut-urutan surah dalam Quran merupakan rekayasa dari Khalifah Utsman, saya bisa terima. Dalam arti itu sudah fix. Setelah itu tidak ada perbedaan lagi. Iya kan? Iya. Tapi kalau Bible, ini beda. Bible sampai hari ini, itu urut-urutannya tidak seragam. Bahkan ada ayat yang ditambahkan, tetapi yang aslinya tidak ada, itu titik-titik itu ya? Itu lain perkara lagi Pak Edi. Ini baru bicara mengenai urut-urutan. Urut-urutan saja. Iya. Jumlah kitab juga tidak disepakati. Kalau semenjak zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, jumlah surah itu fix sudah 114 surah sampai hari ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Bible atau Alkitab, jumlah kitab di dalam Bible ya disepakati atau tidak sampai hari ini? Tidak disepakati. Makanya di sini saya bawakan sebetulnya ada berapa ya? Ada 4 seharusnya. Kitab ya. Ya, yang paling tebal itu Ortodok Ethiopia ini. Ini Ortodok Ethiopia. Kemudian yang agak tebal lagi itu adalah Ortodok Yunani. Kemudian yang tebal, jadi ada yang paling tebal, agak tebal, dan yang tebal. Yang tebal ini Katolik. Nah, yang tipis, nah itu Protestan. Dihilangi soalnya. Ya tergantung dari sudut pandang siapa. Kalau menurut Ortodok Ethiopia, Ortodok Yunani itu mengurangi kitab suci karena Makabe 4 dihilangkan. Tapi menurut Ortodok Ethiopia, orang Katolik itu mengurangi 2, yakni Makabe 3, Makabe 4. Dan menurut Ortodok Ethiopia, Protestan itu mengurangi Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4, hilang semua. Satu kitab itu malah. Dan sampai hari ini memang kitab suci, Alkitab atau Bible
tidak disepakati. Dan ini adalah kitab suci loh, bukan bacaan rohani. Kalau dikatakan kitab Deuterokanonika itu hanya bacaan rohani, iya bacaan rohani bagi Protestan. Tapi bagi Katolik itu wahyu Tuhan. Harus ada di kitab mereka. Harus masuk dalam bagian dari kitab suci, tidak bisa dihilangkan. Makanya ketika membaca bagian dari teks kitab suci, maka selalu dikatakan inilah firman Tuhan. Selalu begitu. Tidak usah jauh-jauh, yang sederhana. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini ortodok Yunani. Itu sampai berapa pasal? Mazmur. Kalau Katolik berapa pasal? Coba cek. Mazmur sampai 150. 150? Iya. Ya. Berhenti di ayat berapa? Di ayat 6. Ayat 6 ya, 150 ya. Iya. Itu yang Katolik dan Protestan sama. Iya kan? Iya. 150 ya. Kalau ortodok Yunani itu bukan 150 pasalnya. Ortodok Sampai Yunani. 151. Bukan 150 di sini. Ada tambahan satu pasal. Ini 150. Sementara kalau ortodok Yunani itu 151. Nih perhatikan. 151 ada 7 ayat. Kalau yang 150 tadi berapa ayat kali? Kalau yang 150 pasalnya ayatnya sampai 6 ayat. Oh, sama ya? Sama kan? Iya. Berhenti di sini kan? Iya. Kalau ortodok Yunani masih ada satu pasal lagi. Oh. Ya, ini pasal 151 terdiri atas 7 ayat. Sampai sekarang tidak disepakati kan? Kitab Mazmur Berarti hilang berapa di sini. jumlah? Satu pasal hilang. Kadang-kadang Iya, satu pasal. kita ini ada ketidakjujuran. Ada yang berkata di antara kaum muslim liberal yang mengatakan surah Al-Fatihah bukan dari Quran, bagian dari Quran. Iya, ada Ya tujuan kan? seperti itu. Ada tujuan begitu. Iya. Tapi mereka juga tidak pernah belajar. Kalau seandainya begitu, itu dasarnya kuat, argumentasinya valid enggak? Ternyata nggak valid kan? Dokumen-dokumen manuskrip kita yang kita punya ini, Quran tuh, banyak yang kita bisa teliti. Iya. Bahkan ini saya bawakan dokumen. Ini Quran San'ah. Ya, ini Quran San'ah. Quran San'ah ini tebalnya segini, Pak. Tapi ini sudah direpro. Nah, nih. Jadi ini manuskripnya ya, kayak gini. Ditulis ulang dengan huruf yang modern. Oh, ditulis ulang. Ya, saya cek ya, yang tadi yang manuskrip Birmingham, cek ya. Sebentar, yang surah Maryam. Nah, ini ada surah Maryam. Itu Masih ada. Itu lengkap berarti ya. Kalau ini tadi ditemukan cuma 4 lembar, Ya, tapi kalau itu ini sudah lengkap. udah Ya? lengkap ini. Oh, itu tersimpan di mana itu kali? Yang lengkap. Ini sekarang ya manuskrip aslinya Ya. tersimpan di Museum Topkaki di Turki. Jadi ini Mushaf Asy-Syarif Al-Mansub ila Ali ibn Abi Thalib, Nuskhah San'ah. Ini berdasarkan temuan di San'ah dan sekarang disimpan di Museum Topkaki. Ada juga manuskrip yang masih disimpan bentuk fragmen di Bibliothèque Nationale de Paris. Ada, itu kalau nggak salah 70 fragmen. Ada 70 halaman folio tersimpan di situ. Itu abad ke-8 kalau nggak salah. Kalau ini jelas ini eranya abad ke-7 kalau tidak salah. Jadi Quran San'ah itu kalau dihitung dengan menggunakan karbon C14 itu batas awalnya tahun 632. 632. Padahal itu Nabi wafat ya. Iya. Kemudian batas akhirnya tahun 671 Masehi. Berarti ini abad ke-7 kan? Berarti ini Quran abad ke-7 ini. Ini Quran abad ke-7. Berarti mendekati Masih era aslinya kenabian. ya? Iya. Iya. Dan ini nggak main-main ini. Ini dokumen yang bisa menjadi data penelitian sebagai saksi bahwa Quran urut-urutannya tidak berubah. Urut-urutannya itu setelah surah Al-Maidah, surah
Al-An'am. Sama kan? Iya. Kemudian surah Al-Anfal. Al-A'raf. Ya, setelah surah Al-A'raf, surah Al-Anfal dan seterusnya. Ini dokumen Quran abad ke-7. Kita punya Quran ini abad ke-berapa? 21. Sejak abad ke-7 Masehi sampai abad 21, urut-urutan surah tetap sama selama 1400 tahun, tidak berubah. Iya. Mau sekte apa? Mau sekte Syiah, sama urutan surahnya. Mau sekte Sunni, sama urutan surahnya. Mau sekte Ahmadiyah, sama urutan surahnya. Cari sekte apa lagi sekarang? Pak Edi mau cari sekte Islam apa lagi? Jadi itu berkat keberhasilan Khalifah Utsman ya. Iya, Sayyidina Utsman ibn Affan segera untuk mentadwin atau mengkodifikasi, membukukan Quran dengan urutan-urutan yang rapi dan disepakati semua. Diseragamkan semua. Itulah kemudian mushaf yang urutannya tidak seragam dibakar. Tapi ingat, ada yang tidak terbakar dan memang tidak dibakar. Buktinya ditemukan manuskrip Birmingham. Iya, yang tahu kan? Ini. Kebanyakan kita ini disuguhkan informasi yang keliru atau memang sengaja dikelirukan. Seakan-akan semua manuskrip sebelum masa Khalifah Utsman dibakar semua. Padahal faktanya ini ada yang nggak terbakar atau memang tidak dibakar. Jadi Sayyidina Utsman itu membakar hanya sampel supaya ini menjadi tanda kebijakan dari Khalifah, supaya nanti ada penyeragaman. Itu aja sebenarnya. Tapi apakah dikurangi ayat-ayatnya, ditambah ayat-ayatnya, ditambah surah-surahnya, atau dikurangi surah-surahnya? Nggak ada. Kalau itu kita kritis dengan Quran, bagaimana kita kritis juga dengan Bible? Iya kan? Karena yang menuduh mereka ini. Karena yang menuduh itu non-Muslim. Iya. Mereka harus kritis dulu dengan fakta ini. Ini Alkitab Ortodok Ethiopia. Ini Alkitab Ortodok Yunani. Masih ada lagi Alkitab Katolik. Masih ada lagi Alkitab Protestan. Apakah semua urutan kitab-kitab yang termaktub di dalamnya seragam? Tidak seragam. Apakah jumlah pasal-pasal yang termaktub seragam? Tidak seragam. Iya. Makanya dulu ada sebuah tantangan itu. Kalau saya mau masuk Kristen lagi, kitab mana yang mesti dipakai ini? Ada 4 versi itu ya. Iya. Apakah Protestan yang dipakai? Ternyata Protestan tidak sama dengan yang lama. Iya. Apakah kita pakai yang lama? Ternyata yang baru nggak ada. Kan bingung itu. Ya, di dalam kitab Alkitab versi Ortodok Ethiopia, itu kitab Yobel bagian dari Wahyu. Iya. Kitab Henoh bagian dari Wahyu. Jadi sebetulnya alasan kaum Ortodok Ethiopia memasukkan kitab Henoh bagian dari Wahyu itu ada benarnya. Loh, kok bisa begitu? Karena dalam peta perjanjian baru, yakni kitab Yudas, itu kan juga mengutip kitab Henoh. Mengutip kitab Henoh. Iya kan? Soal kitab kisah, Henoh pasal 1 ayat 9. Kisah perebutan mayat itu. Iya, perebutan mayat antara iblis dengan malaikat ya. Bukan. Penghulu tadi siapa? Bukan. Mikail dan Iblis. Yudas itu bicara mengenai Henoh, Henoh. Kitab Henoh. Kitab Henoh. Jadi Henoh itu terangkat ke surga. Nah, itu berdasarkan apa? Ya, tentu saja berdasarkan kitab Henoh. Kan jelas dikatakan Henoh. Artinya dalam kitab Henoh bicara soal itu. Kalau di Protestan ada kitab itu, ditanya mana kitab Henohnya, nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi kalau Ortodok Ethiopia jelas ada kitab Henoh disebutkan di sini. Iya. Ada disebutkan. Berarti orang yang berkata kitab Henoh itu kitab apokrif, kitab palsu, lah kenapa kitab palsu kok masuk di dalam kitab perjanjian baru? Iya kan? Tapi ada yang mengatakan itu kitab sejarah, boleh dibaca, boleh tidak, katanya gitu. Nah, kalau pun kitab sejarah boleh dibaca atau tidak, itu statusnya wahyu atau bukan? Iya. Kitab Tawari itu kitab sejarah. Iya. Tapi itu wahyu atau bukan? Wahyu. Bagian dari wahyu. Kitab Raja-Raja itu kitab sejarah atau bukan? Sejarah raja-raja. Iya. Tapi itu wahyu atau bukan? Wahyu juga. Iya kan?
Karena waktu dibaca inilah wahyu dari Tuhan. Jadi problemnya itu karena tidak paham. Jadi sekali lagi, kenapa saya harus bicara seperti ini? Supaya kita sama-sama menyadari bahwa ada dua hal yang patut dicermati ketika bicara Al-Quranul Karim, ya. Disandingkan dengan Bible, itu kita harus menggunakan pisau yang sama. Ya. Tidak boleh tebang pilih. Kalau dikatakan Al-Quran itu susunan surahnya tidak sama, dan itu baru diseragamkan pada masa Khalifah Utsman, pertanyaannya, ketika Khalifah Utsman menentukan kebijaksanaan itu, ada penyeragaman urut-urutan surah. Sampai sekarang berubah nggak urut-urutan itu? Tidak berubah. Tidak berubah. Iya. Tapi ketika dibandingkan dengan urut-urutan surah sebelum era Khalifah Utsman dengan ditemukan manuskrip Birmingham, sama atau beda? Sama. Sama ternyata. Iya. Iya kan? Nah, kalau Bible bagaimana? Urutan surah, urut-urutan kitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, ternyata nggak disepakati sampai hari ini, tidak sama. Jadi mereka harus adil ya melihat. Harus adil memperlakukan sesuatu itu, jangan tebang pilih. Semua harus diperlakukan dengan pisau yang sama. Ya. Kalau dikatakan Al-Quran itu mengalami editing, yang dimaksud editing itu apa Yang dulu? mana? Nah iya. Kalau yang dimaksud editing itu mengganti huruf lama menjadi huruf baru seperti ini, itu ya Iya. juga editing sama Iya, kan? iya. Tapi apakah banyaknya ayat, bunyi ayat beda atau sama? Sama bunyi ayatnya. Kemarin kita udah bahas itu ya. Kita bahas itu. Iya, Jadi soal kadang-kadang kita menggunakan istilah itu harus dijelaskan secara detail apa maksudnya editing itu. Kemudian standarisasi itu juga sama. Maksudnya apa dulu? Harus ada bukti konkret, harus ada contoh konkret supaya tidak gagal paham ini orang-orang yang cari perkara itu. Ya kan? Iya. Nah, ketika saya menjelaskan begini dengan dokumen-dokumen seperti ini, kan orang tidak jadi gagal paham. Iya. Ya kan? Saya kira demikian Pak Edi ya. Baik, terima kasih. Jadi pada kajian malam hari ini memang agak berat ya. Jadi harus kita ulang-ulang nanti untuk pemirsa di rumah supaya kajian ini bisa Anda pahami sepenuhnya ya. Karena apa? Karena di luaran sana tuduhan kepada Al-Quran ini luar biasa. Jadi tuduhan Al-Quran yang tidak asli lah, tuduhan Al-Quran diedit, tuduhan Al-Quran itu di zaman Utsman itu dibakar, itu macam-macam. Tetapi pada malam hari ini kita sudah jelaskan ya, mulai yang kemarin kita sudah 3 kali ini membahas soal Al-Quran diedit-edit. Biar Anda yang belum melihat video kami, bisa Anda scroll ke belakang, itu kita sudah 3 kali ini membahas masalah Al-Quran, mulai tuduhan Al-Quran diedit, tuduhan Al-Quran itu dibakar, tuduhan Al-Quran itu tidak sama. Ini sudah kita bahas semua. Dan mumpung ini masih Bulan Al-Quran. Al-Quran ya, bulan puasa, Ya, Ramadan. bulan Al-Quran. Ini supaya kita lebih paham, karena sampai malam ini kita masih mendengarkan ya alunan-alunan kitab suci dibacakan di tiap masjid-masjid. Bukan dibakar. Dibacakan di tiap masjid-masjid. Jadi kita harus mencintai ya, harus lebih mencintai Al-Quran, itu maksudnya. Kemarin soalnya ada yang saya lihat ada yang mengomentari beberapa video kita Pak Ali. Bagaimana itu? Itu ada yang Scott dari Indonesia itu, mungkin dia tinggal di Amerika atau apa ya. Dia ngomong begini, itu Ustadz Ali sudah saya tantang, tapi nggak berani katanya. Kapan nantangnya? Justru kita sudah mengatakan, oke, kapan pelaksanaannya sudah melalui Facebook. Tapi dia sendiri tidak memberikan respon. Sebetulnya kalau Anda mau menantang kami, silahkan ya. Silahkan tulis di email juga bisa. Langsung datang ke sekretariat kita di Surabaya, kita terbuka, atau setiap kita live ini Anda datang ke sini, kami persilahkan. Tetapi kami tidak membuka debat online ya. Kalau Anda berani offline, bertemu, kita tentukan tempatnya. Kalau Anda nggak mampu, nggak punya duit, kita biayai. Siap kita, dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Surabaya, atau di luar pulau, kita siap. Jadi yang gembar-gembor di sana, Ustadz Ali nggak berani debat,
kita lari katanya. Silakan. Itu Scott itu ngomong seperti itu. Kalau debat kusir, saya Males lah. tidak akan melayani. Iya. Tapi kalau debate dalam arti akademik, saya welcome. Iya. Karena apa? Kita berbicara basisnya data. Basisnya data. Dan itu untuk mencerdaskan para pemirsa. Iya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, itu kan basisnya dokumen, bukan wacana yang penuh retorika. Kebanyakan wacana penuh retorika tanpa menyajikan data. Soalnya begitu kita bahas Alkitab, mereka nggak terima. Ustadz Ali katanya beraninya cuma monolog aja katanya. Silahkan, kita membuka. Kalau Anda mau berdebat, berdialog ya dengan kami. Tapi kalau debat kusir enggak, kita nggak terima ya. Ya minimal pendeta lah yang punya ilmu ya. Kalau hanya ingin debat kusir ya nggak akan kita layani. Paling tidak latar belakang kalian itu pendeta atau yang sudah sekolah teologi, mempunyai jenjang akademik yang jelas. Kan basisnya manuskrip. Saya kan bidangnya bidang manuskrip, iya. Filologi. Jadi kalau hanya debat ngomong otot-ototan ya males lah kita. Baiklah, kita ingatkan sekali lagi soal pembangunan di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Pada bulan Ramadan ini kita punya banyak program ya. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 10 Maret tahun 2024 masjid kita, saya sebut kita di sini karena ini Jawa Timur ya, dan juga dananya dari Anda sekalian, para donatur yang sudah mengirimkan duitnya kepada kami, ini sudah kita bangunkan masjidnya. Dan alhamdulillah pada tanggal 10 Maret kemarin ini sudah diadakan pembukaan awal memasuki bulan Ramadan kemarin dan bisa dipakai sholat Id. Jadi selama bulan Ramadan ini di sana sudah bisa dipakai. Meskipun Anda lihat di gambarnya ini ya, ini belum ada kaca, belum ada pintu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah mengutus orang untuk menjaga di sana. Jadi tolong didukung ya untuk pembangunannya supaya lebih berkelanjutan, karena tadi Anda lihat pintu-pintunya belum ada, kemudian jendela juga belum ada. Tolong dukung kami. Dan mumpung masih bulan Ramadan, yang Anda ingin menginfakkan harta kekayaan Anda untuk mendukung pembangunan ini, silahkan di rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111889971 di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Semua uang yang masuk rekening ini ya khusus untuk pembangunan di Masjid Jombang. Rekening Jawa Timur. Rekening Jawa Timur ya. Jadi kalau Anda mau menyumbang kepada yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf YPM At-Tauhid, di nomor ini saja. Ini khusus untuk pembangunan masjid di Jombang, bukan yang lain ya. Mungkin ada closing, Ustaz, silakan. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Al-Quran ini. Pertama, Al-Quran yang ditemukan, yang sekarang ini disimpan di Birmingham University, itu adalah manuskrip Quran yang paling kuno, yang saya sebut the Dead Sea Scrolls of Islam. Jadi Dead Sea Scroll-nya manuskrip Laut Matinya versi Islam. Versi Islam ya. Itu 568 ya Masehi. Itu batas awalnya. Tapi ini ada batas akhirnya, yakni tahun 600 berapa tadi? 600 kalau nggak salah 645 Masehi. Ya. Artinya ini dokumen yang paling awal yang dapat kita jadikan sarana penting dalam meneliti Al-Quran. Dan memang betul itu adalah Al-Quran, bukan tradisi liturgi gereja pada masa sebelum Islam, bukan. Karena memang tertulis Al-Quran. Di samping itu nggak ada kitab lain yang tulisan. Nggak ada kitab lain seperti itu selain Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, urutan surah di dalam Al-Quran itu semenjak era Khalifah Utsman ibn Affan. Pra Utsman juga.
kemudian era pra sebelum Utsman, seperti manuskrip Birmingham tadi, hingga era kita sekarang abad 21, tidak ada perubahan urut-urutan surah. Semua sama. Bahkan tadi ada Alkitab yang lama, Al-Quran tadi yang lama. Ada Al-Quran yang lama Sama, yang ya. tersimpan di Museum Topkaki, itu di dari Turki itu, ya. San'a, manuskrip San'a. Dan juga ada manuskrip-manuskrip yang lain disimpan di Saint Petersburg, kemudian ada di Bibliothèque Nationale du Paris. Nah, itu juga yang di Prancis itu. Urut-urutannya dan urut-urutan surah, maksudnya urut-urutan ayat juga tidak ada perubahan atau pergeseran. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran yang kita pegang sekarang, abad ke-21, itu memang punya induk, disalin berdasarkan naskah induk, sehingga itu ada kehati-hatian dalam menuliskan sesuatu supaya tidak berbeda dengan manuskrip sebelumnya. Nah, nanti secara detailnya nanti kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, cukup di sini. Nantikan perjumpaan kita pada minggu depan. Insya Allah kita akan live ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang saat ini masih menjalankan ibadah puasa, saya doakan Anda masih lancar sampai hari raya besok. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.